warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inana Zulfa dengan NIM H02219011. Di sini saya akan menerangkan tentang filsafat dan matematika. Baik. Nah, di sini matematika. Saya akan membahas tentang matematika. Nah, matematika sendiri itu terbentuk dari pengalaman manusia. Dengan adanya beberapa pengalaman, terbentuklah suatu teori, beberapa teori yang mengandung unsur kesamaan dan terbentuklah teori matematika. Matematika ini adalah teori yang diolah secara analisis dengan penalaran pengalaman di dalam struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika. Nah, yang ketiga, supaya konsep-konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global atau universal. Jadi konsep-konsep matematika yang terbentuk dari pengalaman manusia itu telah diolah secara struktur kognitif, membentuk konsep-konsep, kemudian dikumpulkan menjadi satu, dan dibentuk bahasa matematika atau notasi yang biasa kita kenal seperti pi atau lambda dan sebagainya. Nah, pengertian matematika sendiri yaitu yang pertama, matematika itu berasal dari bahasa Latin yaitu matematika, yang mulanya diambil dari perkataan Yunani yaitu mathematical yang berarti mempelajari. Nah, asal katanya yaitu matema yang berarti pengetahuan atau ilmu, knowledge, science. Nah, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika seperti yang dijelaskan di awal tadi. Nah, kata matematika itu juga berhubungan dengan kata matein atau matenain yang artinya belajar atau berpikir. Konsepnya dari mana? Karena seperti yang kita ketahui, matematika itu perlu dipelajari dengan sangat dalam dan perlu berpikir untuk memahami dan mempelajarinya. Lanjut ke filsafat matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat terlebih dahulu. Nah, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bahasa Yunani philosophia, yang berarti itu cinta akan kebijaksanaan. Jadi kata filosofia merupakan bentuk dari kata philos atau cinta dan philia yaitu persahabatan, dan kata sophos yang berarti kebijakan. Jadi dengan filsafat ini kita akan mempelajari apa sih seluk-beluknya itu, dasarnya itu dari mana, pengetahuan itu dari mana, pengalaman apa yang terjadi sehingga membentuk teori-teori tersebut. Yang kedua di sini ada filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Jadi ketika seseorang mempunyai pandangan terhadap suatu konsep dan memiliki dasar terhadap apa yang diinginkan atau yang ditujukan, nah itu juga bisa kita sebut sebagai filsafat. Yang ketiga di sini filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Jadi filsafat itu sikap dewasa seseorang ketika melihat sesuatu. Jadi dalam suatu konsep, di sini contohnya adalah matematika. Jadi matematika itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ternyata matematika itu juga diartikan sangat luas. Nah, itu juga bisa itu juga maksud dari kata filsafat, memandang sesuatu dari segala sudut pandang. Jadi tidak hanya melihat matematika sebagai hitungan, tapi matematika juga ada unsur kualitatif atau unsur tulisannya, juga teori-teorinya juga ada. Jadi selanjutnya filsafat menurut para filsuf. Menurut Al-Farabi, filsafat itu adalah ilmu tentang sifat yang mencoba untuk mengetahui sifat sebenarnya dari kebenaran. Maksudnya apa? Di sini contohnya kan masih di filsafat matematika. Jadi matematika itu ditelaah apa sih maksudnya matematika, apa sih fungsinya matematika, bagaimana matematika bisa menciptakan rumus-rumus yang begitu panjang, bagaimana sifat-sifat itu bisa muncul. Nah, jadi apakah benar mengetahui sifat sebenarnya dari kebenaran itu, mengetahui sifat sebenarnya dari matematika itu apa?
Sedangkan Ibnu Sina mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Ilmu maujud itu maksudnya alam maujud itu maksudnya alam yang ada, sesuatu tentang yang keberadaan. Nah, menyelidiki hakikat yang sebenarnya tidak jauh beda dengan Al-Farabi tadi. Jadi apa sih hakikat sebenarnya matematika itu? Apa sih gunanya matematika? Hakikatnya matematika dalam kehidupan ini itu seperti apa? Itu menurut Ibnu Sina. Tapi ini konteksnya menuju ke matematika karena kita mempelajari tentang filsafat matematika. Ini juga bisa berarti menyeluruh seperti kita mencari tentang untuk apa sih Islam itu, hakikatnya apa sih Islam itu, mungkin bisa. Menurut Liang Qi, seorang filsuf, dia berpendapat bahwasanya filsafat adalah pemikiran yang sedalam-dalamnya, yang bebas dan teliti mengenai ketuhanan, manusia, dan alam demi tujuan mencari hakikat kebenaran. Di sini dia menjelaskan lebih detail. Jadi jika tadi secara konteks umum meneliti sesuatu, kalau dia menjelaskan tentang ketuhanan manusia dan alam, semua yang berhubungan Tuhan, manusia, dan alam, dicari tentang hakikat kebenarannya. Ketika kita mencari suatu hakikat kebenaran, maka dia termasuk dalam filsafat. Berpikir secara sedalam mungkin, apabila masih ditelaah, kita telaah tanpa berhenti. Nah, cara berpikir seorang filsuf, yang pertama dia adalah berpikir dengan menggunakan disiplin ilmu yang tinggi. Gitu ya. Jadi dia ketika berpikir seorang filsuf itu berdasar pada disiplin yang tinggi, maksudnya sesuai dengan kaidah-kaidah belajar, ada dasarnya ketika berargumen, ketika memberikan suatu pendapat. Yang kedua, berpikir secara sistematis, maksudnya bagaimana? Jadi ketika sudah menemukan konsep, dibentuklah suatu rumus, kemudian didasarkan sebagai teori, jadi itu beruntut. Yang ketiga, menyusun konsepsi. Menyusun konsepsi di sini maksudnya adalah ketika ingin membuat sesuatu, maka dia harus berkonsep apa dulu yang harus dilakukan, bagaimana selanjutnya. Setelah menyusun konsep, terjadilah pemikiran filsafat itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyeluruh. Jadi tidak terbatas pada satu sudut pandang, tapi juga menyeluruh, apakah ini berhubungan, apakah dengan itu berhubungan. Jadi tidak tertinggal satu. Terakhir, ini tentang filsafat matematika. Jadi filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika sendiri adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika, dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Jadi filsafat itu cabangnya sangat banyak, salah satunya adalah filsafat matematika. Apa saja yang dipelajari seperti yang ada di PPT ini, tentang anggapan-anggapan filsafat, tentang dasar-dasar dan dampak matematika. Apa sih dasar dari matematika, kemudian dampak matematika bagi kehidupan ini apa? Yang kedua, filsafat matematika adalah cabang ilmu filsafat yang bertujuan merefleksikan dan menjelaskan hakikat matematika. Merefleksikan di sini menjelaskan secara dasar apa itu hakikat matematika di kehidupan. Selanjutnya, filsafat matematika itu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih dasar dari pengetahuan matematika, atau apa sih hakikat kebenaran dari matematika, apa yang mencirikan matematika sebagai ilmu pengetahuan, apa pembenaran kebenaran matematika, apakah matematika ini adalah suatu ilmu yang benar, kemudian mengapa kebenaran matematika dianggap sebagai kebenaran yang mendasar. Nah, di filsafat matematika kita mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan dasar, bagaimana matematika itu bisa ada, kemudian teori-teori itu muncul. Sekian penjelasan saya tentang filsafat dan matematika. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Apabila ada beberapa salah kata, salah ucap ataupun salah sikap, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.